bola Robila. Peti papakan buka peti. Apa nih? Kok ngelek? Aku enggak mau ngelek gitu. Ya dapat. Aduh, ngelek aku. Dalamnya apa? Kubur. Aduh, udah ngelek banget ini. Jalan. Jangan ganggu ya. Ini ada peti. Tapi ada batu bara. Ya, itulah. Itu. Ya, apa-apa. Oh, amunisi revolver ambil. Teko ini. Cari peti dulu untuk ini. Aku bawa apa ya? Batu bara ya? Aku nggak tahu juga. Ya, apa lah. Ya, ada kelinci. Ada telur. Itu aku suka banget tuh. Yang kemarin goyang nih. Ya, tunggu aja dulu. Buka yang kecil. Nah, itu aja. Ada penjaganya. Buat telur dasar. Ambil nakal. Jangan ganggu aku. Aku punya santan. Ada apa ya? Di dalamnya apa? Ini center. Akan teman-teman. Oh, ada ya nggak apa-apa. Ini kan di satu enggak ini. Harusnya banget. Gak ada ya? Man, jangan bantu. Ada error aja. Telur petir, wow. Aduh, kayu besar. Bara. Wah, jangan ganggu. Aduh, ngapain sih menggangguku? Oh ini, woi, jangan ganggu. Aduh, berbatu bara. Kita kabar aja lah. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Ada ya? Nah, kita sudah lihat. Bakar. Hah? Ada yang mau susu. Ada mau susu. Kan yang sekolah kemarin itu makan soto sama roti. Itu udah, tapi susunya lagi mana? Nanti kalau adiknya makan nasi lagi nggak? Kalau udah minum susu, makan nasi dikit-dikit.
Nanti pas perutnya nanti apa ya kan? Apa? Yang ada di balik serangan tersebut. Debensia menyebut Israel atas eskalasi perang di kawasan Timur Tengah. Rusia menegaskan bahwa agresi menghadapi dan menjawab penyebab sebenarnya sebagai penyebab fatal di Lebanon. Debensia mengingatkan agresi Amerika Serikat ke Iran. Ada suara. Masih punya prajurit tadi dilaporkan terkena tembakan dari kapal sedang penjajahan Israel IDF. Dari hasil investigasi ditemukan puing-puing dari peluru yang ditemukan di lokasi kejadian. Sebelumnya, melalui media sosialnya, Yudhistira telah menegaskan bahwa 2 prajurit meninggal dunia seusai ledakan menghancurkan kendaraan mereka di dekat desa Badihayan, Lebanon Selatan. 2 prajurit dan infanteri Aditya Iskandar dari Subgrup 2 Kopassus dan Serpiwan dari Kesdari 9. Ini nggak mau. Berdasarkan kepada Ramadan di Badihayan Lebanon yang berpulang ke keduanya adalah Kapten Infanteri Sultan dari Bandung dan Prakademi anggota Angkatan Udara Lanut secara pelukan beserta semua rahasia Serikat yang sedang dalam misi perang di wilayah Iran. Dalam operasi pada Senin 30 Maret, Iran menargetkan instalasi militer Amerika Serikat di seluruh Timur Tengah. Ayat Gizi mengklaim serangan ini sebagai balasan atas tewasnya Kepala Angkatan Laut Ayar Gizi Ali Reza Tansiri. Dalam satu serangan, Iran menargetkan lokasi militer Amerika Serikat di Bahrain, Uni Emirat Arab, hingga Arab Saudi. Ayat Gizi mengklaim menggunakan drone tempur dan rudal presisi untuk menyerang pusat komando, sistem radar, serta titik konsentrasi pasukan Amerika Serikat dan sekutunya di Bahrain. Drone dilaporkan menghantam area dekat kompleks strategis digunakan dalam pertemuan para komandan militer Amerika Serikat. Sementara di Uni Emirat Arab, Iran mengklaim pusat komando dan kendali Amerika Serikat di sekitar pangkalan udara Al-Minhad mengalami kerusakan berat. Sedangkan di Arab Saudi, sistem radar yang berfungsi mengarahkan jet tempur F-16 turut menjadi sasaran serangan. Hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari pihak Amerika Serikat maupun negara-negara Teluk yang menjadi lokasi serangan terkait hal tersebut. Kesiagaan Iran ini dilakukan di tengah rencana invasi darat yang digerakkan Amerika Serikat ke wilayah Iran. Tak hanya mengukur negara Teluk, Iran diketahui menargetkan negara NATO dalam serangan langsungnya. Konfrontasi langsung terjadi saat rudal Iran ditembakkan ke arah Turki dalam operasi True Promise 4. Dikutip dari Express.co.uk, NATO dilaporkan menembak jatuh rudal yang ditembakkan Iran ke wilayah Turki. Pejabat Kementerian Pertahanan Turki membenarkan bahwa rudal tersebut masuk ke wilayah udaranya pada Senin 30 Maret. Rudal tersebut akhirnya ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara NATO di Mediterania Timur. Selama konflik Amerika Serikat dan Iran, sistem NATO diketahui sudah 3 kali melakukan pencegatan rudal Iran protes kerasnya dan memperingatkan Teheran. Juru bicara NATO juga membenarkan bahwa NATO berusaha mencegat rudal Iran yang menuju Turki. Serangan terbaru jadi setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menghancurkan pembangkit listrik dan sumber minyak Iran. Di tengah ancaman Amerika Serikat ini, Washington juga melaporkan telah berupaya membuka dialog dan upaya gencatan senjata dengan Teheran. Namun, Iran terus membantah telah melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat. Iran menegaskan bahwa pihaknya
mereka tak akan melakukan negosiasi apapun dengan Amerika Serikat selain penghentian perang. Dua kapal induk nuklir Amerika Serikat mengalami kerusakan selesai digempur oleh pasukan Iran. Kini Amerika Serikat kembali memperkuat militernya di Timur Tengah dengan mengerahkan kapal induk ketiganya. Dari laporan Wall Street Journal, Amerika Serikat mengirimkan kapal induk bertenaga nuklir kelas Nimitz USS George H.W. Bush pada Selasa 31 Maret. Kapal beserta gugus tempurnya dijadwalkan bergabung dengan dua kapal induk lain yakni USS Abraham Lincoln dan juga USS Gerald R. Ford. Kehadiran kapal induk bertenaga nuklir ini menandakan peningkatan kekuatan armada Amerika Serikat. Angkatan Laut Amerika Serikat memilih tetap berhati-hati dan sampai saat ini menolak rincian soal strategi militer mereka. Berdasarkan siaran pers Angkatan Laut Amerika Serikat, USS George H.W. Bush telah bertolak dari pangkalan Angkatan Laut Norfolk di Virginia pada hari Selasa waktu setempat. Diperkirakan kapal ini membutuhkan waktu beberapa minggu ke depan untuk mencapai perairan Timur Tengah. Saat ini, kekuatan laut Amerika Serikat di kawasan tersebut terbagi di beberapa titik. USS Abraham Lincoln dilaporkan tengah beroperasi di Laut Arab, sementara itu USS Gerald R. saat ini berada di pelabuhan Kroasia untuk menjalani perbaikan teknis. Tak hanya pengerahan kapal induk, Amerika Serikat juga mengerahkan ratusan personil pasukan operasi khusus, termasuk Navy SEAL dan juga Army Rangers yang telah tiba di Timur Tengah. Mereka bergabung dengan ribuan marinir serta pasukan lintas udara yang telah lebih dulu berada di kawasan. Amerika Serikat secara resmi mengerahkan pesawat pengebom B-52 dan terbang di atas wilayah daratan Iran. Pengerahan ini menandai babak baru dalam eskalasi militer di Teheran dalam operasi Epic Fury. Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat Jenderal Dan Kane mengonfirmasi dimulainya misi tersebut pada Selasa 31 Maret. Menurutnya upaya ini diambil sebagai langkah pertahanan udara saat pasukan koalisi dikerahkan ke wilayah Timur Tengah. Kane mengklaim telah menggempur lebih dari 11.000 target di wilayah Iran. Operasi ini dirancang untuk melumpuhkan kekuatan militer Teheran secara sistematis. Selain serangan udara, Kane juga mengklaim bahwa militer Amerika Serikat telah menghancurkan lebih dari 150 kapal milik Angkatan Laut Iran. Di sisi lain, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Richard menyatakan bahwa meskipun Iran masih memiliki kemampuan untuk meluncurkan serangan balasan, pihaknya telah siap melakukan antisipasi penuh. Meskipun pengerahan terus dilakukan Amerika Serikat, Iran sendiri menegaskan tak akan ada damai atau gencatan senjata dengan musibah. Satu-satunya syarat berakhirnya konflik dari Iran adalah dengan jaminan keamanan agar konflik serupa tak terulang kembali. Pernyataan ini ditegaskan oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian dalam sebuah percakapan telepon dengan Presiden Dewan Eropa pada Selasa 31 Maret. Serangan drone yang dikaitkan dengan Iran dilaporkan menargetkan Bandara Internasional Kuwait dan memicu kebakaran besar di tangki bahan bakar pada Rabu 1 April 2026. Otoritas penerbangan sipil Kuwait menyampaikan bahwa bandara utama negara tersebut menjadi sasaran serangan pesawat tak berawak yang menyebabkan kobaran api besar di area penyimpanan bahan bakar. Berita resmi Kuwait melaporkan pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Direktorat Jenderal Penerbangan Sipil Abdullah Al-Raji yang menjelaskan bahwa serangan tersebut dilakukan oleh drone yang diluncurkan Iran bersama kelompok bersenjata yang didukungnya. Dalam keterangannya, disebutkan bahwa tangki penyimpanan bahan bakar menjadi target serangan hingga memicu kebakaran besar di lokasi. Meski demikian, tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Pada hari yang sama, Kementerian Dalam Negeri Bahrain juga melaporkan kebakaran di sebuah fasilitas bisnis yang disebut sebagai dampak dari serangan Iran. Insiden lain juga terjadi di perairan Qatar. Sebuah badan keamanan maritim Inggris melaporkan adanya serangan terhadap kapal tanker sekitar 17 mil laut di utara Doha. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa kapal tanker itu terkena proyektil tak dikenal di sisi lambung bagian kiri, sehingga menyebabkan kerusakan di atas garis air. Seluruh kru dilaporkan dalam kondisi aman dan tidak ditemukan dampak lingkungan dari kejadian tersebut. Sehari sebelumnya, pada Selasa 31 Maret 2026, Kuwait juga melaporkan serangan yang memicu kebakaran pada kapal tanker
di pelabuhan Dubai. Peristiwa itu tidak menimbulkan korban jiwa. Inggris dilaporkan mengerahkan tambahan pasukan dan sistem pertahanan ke kawasan Teluk. Jangan datang ke situ, woy. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada London yang menolak ikut operasi ofensif. Pengerahan tambahan ini membuat total personil Jangan ganggu lah, Kak. Ini. dan Hillary Suara dan Qatar setelah bertemu pasukan Inggris. Dia menyebut bahwa langkah itu dilakukan sebagai respons terhadap ancaman keluar dari Irak, termasuk serangan yang menimbulkan risiko bagi seluruh negara. Ngapain? 1 April bahwa Inggris akan menambah jet tempur diskon di Qatar, serta menggunakan sistem pertahanan anti-drone dan rudal spesial di Arab Saudi, Bahrain, dan yang sangat mengkhawatirkan dan menekankan bahwa fokuskan pada pertahanan. Untuk menekan sikap Trump, dia menegaskan Inggris tidak tertarik pada perang di luar. Dia menyatakan bahwa keputusan pemerintah selalu mempertimbangkan kepentingan nasional yang berlingkungan sampai sekutu di Teluk. Hillary menambahkan negara-negara Teluk akan melihat komitmen Inggris melalui tindakan nyata bukan sekadar kata-kata. Selain itu, penambahan pasukan tempur untuk operasi defensif memastikan London dan wilayah mereka tetap terlindungi dari ancaman. Serangan rudal yang diluncurkan Iran dilaporkan menghantam rel aktif, merusak 17 situs dan melukai 14 orang. Dan semut. 2026. Semut. Dari Australia Utara hingga Enggak, mau semut. Gelombang udara dalam waktu kurang dari 2 jam, menurut laporan televisi pemerintah Iran, media Israel mengatakan bahwa 17 lokasi di Tel Aviv dan sekitarnya mengalami kerusakan akibat serangan tersebut. Di Neira, 14 warga terluka dan proyektil termasuk 1 orang dalam kondisi serius. Fragmen rudal juga sempat mendarat di daerah Bustan, disertai ledakan besar di berbagai titik Tel Aviv. Selain serangan rudal, serangan Semua aja. menandakan Lebanon, media Israel juga data platform berbeda. Sirine terdengar tidak hanya di Tel Aviv, tetapi juga di Pakistan, Israel, di selatan kota. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan Israel menyebutkan 118 orang Selasa 31 Maret 2026. Laporan dari Organisasi Bantuan Internasional yang memantau kru kapal di Indonesia, termasuk 300 warga Filipina terjebak di laut akibat perburukan Selat Kolombo. Para pelaut namun beberapa bahkan mengalami pikiran untuk politik setelah menyaksikan serangan rudal dan pesawat yang berawak. Sebuah laporan dari Times pada 1 April sebelumnya memperingatkan akan menyerang dan membakar kapal manapun yang kualitas tanpa izin secara efektif menutup jalur itu. Akibatnya banyak kapal terdampak di Teluk Persia termasuk sejumlah tanker. Beberapa pelaut Filipina menceritakan bahwa mereka menyaksikan dari geladak kapal serangan dan fasilitas gas alam di Qatar sambil berlindung dari pecahan peluru yang bertebaran. Seorang pelaut yang diidentifikasi dengan inisial KF jelaskan bahwa perhatian utamanya adalah keluarganya. Dia menghabiskan hari-harinya melukis dan menghapus karat dari kapal sambil tetap berkomunikasi dengan orang tua dan saudara perempuannya. Sejak pecahnya perang, sekitar 20 kapal selam di Teluk menewaskan 10 pelaut. Peluru dan membuat 4 orang hilang. Seorang pelaut lain mengatakan kepada Times bahwa ia menyaksikan serangan drone di pelabuhan Teluk beberapa minggu lalu. Dengan ledakan terdengar sebelum kru diperintahkan berlindung di bawah dek. Kapalnya kemudian berhasil melewati selat namun masih menghadapi ancaman di Laut Merah akibat pembajakan dan serangan kelompok putih yang didukung Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa ia tengah mempertimbangkan dengan serius untuk menarik AS keluar dari NATO. Berita itu muncul setelah menilai sekutunya gagal mendukung aksi militer negara itu terhadap Iran. Trump menggambarkan aliansi militer tersebut sebagai macan ompong, bahkan menilai keanggotaan AS dalam NATO kini tidak lagi bisa dipertimbangkan secara wajar. Pernyataan itu disampaikannya dalam wawancara dengan Daily Telegraph Inggris pada Rabu 1 April 2026. Menurut Trump, ia sudah lama meragukan kredibilitas NATO dan menegaskan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin pun menyadari kelemahan aliansi itu. Selain itu, Trump menyampaikan kekecewaannya terhadap sekutu-sekutu AS termasuk Perancis karena dinilai tidak mendukung operasi militer di Timur Tengah. Ia menyinggung bahwa mereka seharusnya mengurus kebutuhan energi mereka sendiri. Trump secara khusus menyoroti Prancis yang
tidak memberikan izin untuk pesawat yang membawa pasukan militer Israel terbang di wilayahnya. Iran menilai langkah itu sebagai bentuk ketidakbantuan serius dan mengingatkan bahwa AS akan mengingatnya. Sementara itu, pihak militer Prancis menjelaskan bahwa mereka memang mengizinkan pesawat AS mendarat di pangkalan militer di Prancis Selatan, tetapi hanya untuk pesawat yang tidak terlibat langsung dalam operasi serangan. Amerika Serikat secara resmi mengerahkan pesawat pengebom B-52 yang terbang di atas wilayah daratan Iran. Pengerahan ini menandai babak baru dalam persiapan militer utara dalam operasi Epic Fury. Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat Jenderal Dan Kay mengonfirmasi dimulainya misi tersebut pada Selasa 31 Maret. Menurutnya, sebagai langkah pertahanan udara saat pasukan koalisi dikerahkan ke wilayah. Nah, Kay mengklaim telah menggempur lebih dari 11.000 target di wilayah Iran. Operasi belajar untuk melumpuhkan kekuatan militer daerah secara sistematis. Selain serangan udara, Kay juga mengklaim bahwa militer Amerika telah menghancurkan lebih dari 150 kapal milik Angkatan Laut Iran. Di sisi lain, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth menyatakan bahwa meskipun Iran masih memiliki kemampuan untuk meluncurkan serangan balasan, pihaknya telah siap melakukan antisipasi penuh. Meskipun pengerahan terus dilakukan Amerika Serikat, Iran sendiri menegaskan tak ada damai atau gencatan senjata dengan Amerika. Satu-satunya syarat berakhirnya konflik dari Iran adalah dengan jaminan keamanan agar konflik serupa tak terulang kembali. Pernyataan ini ditegaskan oleh Presiden Iran Mohammad Pezeshkian dalam sebuah percakapan telepon dengan Presiden Dewan Eropa pada Selasa 31 Maret. Serangan besar-besaran dilancarkan Iran ke wilayah Israel Tengah pada Rabu 1 April 2026. Apakah Serangan untuk ini bis kan merupakan peluncuran salvo rudal terbesar sejak Perang Pecah pada ada tes 28 baru Februari kali silam. yang Dari aku laporan Times of Israel, menemukan. sirine meraung di seluruh Israel Tengah saat rudal-rudal Iran terdeteksi. Satu rudal dilaporkan membawa Apakah peluru ledak klaster dan menyebabkan ledakan bom di wilayah tersebut. Sejumlah warga juga mendengar ledakan besar di seluruh Israel Tengah, sementara sirine diaktifkan di Tel Aviv, Shebela, dan wilayah lainnya. Peluncuran rudal tambahan Aku kemudian akan dilakukan menuju mengkuali Israel ini Tengah, karena utara, dan aku wilayah lagi nakal. Yerusalem. Oke, bye bye.